Bulan April tanggal 26 tahun 2021. Gue memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Awalnya sih gue gak dikasih izin sama atasan gue, karena gue memang karyawan baru saat itu. Tapi karena gue punya alasan kuat buat jenguk adik gue yang masih dalam perawatan, akhirnya atasan gue pun kasih izin. Tapi dengan persyaratan gue harus pulang ke Jakarta sebelum hari Lebaran, dan juga selama 6 bulan bekerja gue sama sekali gak dapat libur lagi, karena jatah libur gue selama 6 bulan udah dipakai buat mudik. Seperti adanya firasat, di hari H-1 sebelum tanggal 26 April, gue sempet telepon ibu sama bapak untuk ngabari kalau gue mau pulang kampung. Gak kayak biasa-biasanya, mereka justru ngelarang gue buat mudik. Wes, rasa mudik tole, nanti kamu kenapa-kenapa di jalan. Adikmu kan sudah membaik keadaannya, ucap ibu di telepon. Kenapa-kenapa gimana bu? Kan saya sudah biasa pulang pergi Jakarta sampai kampung naik motor. Lagian saya sudah kadung bicara sama atasan kalau saya mau mudik besok, jawab gue. Karena gue maksa buat pulang tanggal 26 April, akhirnya mereka pun memperbolehkan walaupun dengan agak berat hati. Ya sudah kalau kamu maksa, tapi hati-hati ya di jalan, takut ada penyekatan juga, namanya kan masih PPKM, jawab bapak singkat. Cerita tanggal 26 April tahun 2021, gue akhirnya berangkat dari Jakarta ke Jawa Tengah jam 10 pagi. Perkiraan gue bisa sampai di Semarang itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam kalau berkendara santai. Baru saja sampai di Bekasi, ban motor gue sudah bocor. Sebenarnya sih mungkin itu sebuah tanda supaya gue gak lanjut perjalanan, tapi saat itu gue belum mikir sampai ke situ. Jadi setelah gue benerin ban motor gue tetap lanjut lagi perjalanan mudiknya. Karena faktor cuaca dan macet di jalur Pantura, mau gak mau gue harus beberapa kali menepi sekedar untuk meluruskan kaki yang kesemutan karena kelamaan macet, sholat, serta juga berteduh dari hujan. Setibanya di jalur tengkorak atau jalur alas roban, gue lihat jam di tangan yang menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu gue sempat ngomong dalam hati, aduh, kayaknya kemalaman ini kalau sampai di rumah. Jam segini aja masih di jalur alas roban. Mungkin perlu sekitar kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam setibanya di sana. Oleh karena itu, gue langsung berinisiatif menepikan motor sejenak dan berkirim pesan di WhatsApp sama ibu untuk memberitahukan posisi gue malam itu. Bu, Puji sudah sampai di perbatasan Batang Semarang. Mungkin Puji baru akan sampai di rumah sekitar jam 12 malam. Setelah gue mengirim pesan singkat, gue kembali lagi melanjutkan perjalanan. Entah karena faktor mengantuk atau kelelahan, gue jadi gak terlalu memperhatikan jalan. Setelah berkendara hampir sekitar 15 menit perjalanan, gue baru sadar kalau dari tadi gue cuma muter-muter di jalan yang sama. Hal itu gue coba pastikan lagi. Setelah gue dapat patokan sebuah warung gubuk dari anyaman bambu yang cuma diterangi lampu kuning redup berada di sisi kiri jalan, gue sempat menoleh dan agak memperhatikan walaupun sekilas warung itu ditunggui seorang kakek-kakek bungkuk berpunuk yang sedang duduk di luar. Saat berpapasan, mata kakek itu dengan mata gue saling beradu pandang, dan gue pun mengangguk serta membunyikan klakson sebagai isyarat menyapa beliau. Sekitar kurang lebih 1 km kemudian, gue kendarai motor. Ternyata warung gubuk yang harusnya gue udah lewatin tadi muncul lagi di depan gue. Perasaan gue sudah semrawut saat itu, antara panik, takut, bingung,
ditambah badan yang lelah dan juga indikator bensin yang sudah mulai berkedip, menandakan bensin motor mau habis. Bikin gue mau gak mau ngeberhentiin motor gue di warung si kakek tadi. Assalamualaikum, sapa gue sambil tengok kanan kiri, karena ternyata si kakek gak ada di kursi depan. Dan juga di dalam warungnya gak ada. Sambil gue nunggu si kakek, gue mencoba buka Google Map buat memastikan jalan yang gue laluin tadi sudah benar. Karena sepanjang perjalanan masuk kawasan Alas Roban, gue memang gak menemukan ada persimpangan jalan. Tapi ketika gue lihat ke layar HP, ternyata sinyal X. Dan anehnya, jam di layar HP sama, di jam tangan gue pun ikut-ikutan mati. Kamu habis dari mana? Mau kemana? Suara kakek bungkuk tiba-tiba mengagetkan gue dari arah belakang. Mau pulang kampung, Mbah, ke Semarang Selatan. Saya dari Jakarta, tapi malahan bensin saya habis dan saya nggak dapat sinyal di sini, ucap gue. Oh begitu ya, kamu sudah melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya kamu minum dan istirahat dulu saja di warung, Mbah, jawab si kakek sambil menyerahkan air mineral botolan. Gue perhatiin si kakek ini emang selayaknya orang biasa. Pakaiannya kaos berwarna putih agak lusuh, dengan bawahan celana kain warna coklat. Beliau pun terlihat wajahnya ramah, dengan senyum hangat menawarkan setampan kudapan gorengan yang ia jajakan di warung. Ini kamu makan dulu gorengannya. Tadi kebetulan Mbah habis selesai goreng, jadi pas masih hangat, tawar si kakek. Dengan lahap gue langsung mengambil gorengan tahu dan singkong sambil berbasa-basi berbincang bersama kakek. Maaf Mbah, Mbah baru ya warungnya buka di sini. Soalnya saya baru lihat. Sudah lama kok Mbah ada di sini. Mungkin kamu saja yang tidak memperhatikan, jawabnya. Si kakek pun banyak bercerita tentang jalan Alas Roban yang sudah banyak berubah saat ini, dan juga memberitahukan tempat tinggalnya yang tak jauh dari warung tersebut. Saat si kakek bercerita, mata gue juga sambil memperhatikan si kakek, dan gue ngebatin rasanya gak mungkin kalau kakek ini sebangsa demit atau setan penunggu Alas Roban karena keramahannya. Gue pun berusaha untuk positive thinking kalau yang gue lihat tadi di warung ini berkali-kali mungkin itu sebuah deja vu, atau karena gue sudah benar-benar kelelahan. Jadi pikiran gue melayang kemana-mana. Sesudah gue berbincang-bincang dengan si kakek cukup lama, gue kemudian menanyakan apa kakek ini jualan bensin, karena gue berencana untuk melanjutkan kembali perjalanan gue ke rumah. Mbah, maaf, apa Mbah ada jualan bensin eceran juga? Mbah nggak jualan. Mbah cuma jualan gorengan saja dan air mineral di warung sederhana ini, jawab si kakek sambil tersenyum ramah. Sebenarnya gue mau nekat untuk tetap melanjutkan perjalanan, dan jika bensin motor habis, gue bakalan dorong motor ini sampai ketemu warung berikutnya. Tapi si kakek menahan gue. Le, jangan kamu paksakan lagi perjalanannya. Badan kamu sudah terlalu lelah. Di Alas Roban ini sulit ada warung yang juga berjualan bensin, apalagi sudah malam hari begini. Sebaiknya kamu bermalam saja dulu di rumah Simbah. Besok pagi baru kamu bisa melanjutkan kembali. Lagian Mbah takut ada orang jahat di luar sana. Mendengar tawaran beliau, gue pun langsung mengiyakan saja, mengingat badan gue sudah lemas, dan juga mata gue yang tiba-tiba merasa kantuk luar biasa. Baiklah Mbah kalau begitu, dan maaf sebelumnya kalau saya jadi merepotkan jenengan, jawab gue sopan. Si kakek kemudian tersenyum dan menjawab, "Gak apa-apa Le, sudah seharusnya dan sudah semestinya kita harus saling membantu."
Tapi tunggu sebentar ya Le. Sebentar lagi Mbah juga mau menutup warung. Tapi sampai gorengan Mbah ini habis dulu. Tak lama kemudian muncul sebuah mobil sedan berwarna hitam tahun 90-an yang berhenti tepat di depan warung si kakek. Terlihat seorang pengemudi laki-laki yang bertubuh agak tambun dan juga seorang wanita serta anak mereka yang berusia sekitar 7-9 tahun turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam warung. Begitu mereka masuk, tiba-tiba bau anyir menyengat menyeruak ke dalam penciuman gue. Kalau bisa gue gambarkan, rasa bau amisnya lebih parah dari bau amis darah ayam dan ikan di pasar. Gue sampai menelan ludah menahan rasa mual. Untuk menghargai tamu yang datang ke warung si kakek, gue berpindah posisi duduk di dalam warung menuju ke bangku depan sambil menyeluk sebatang rokok. Pandangan mata gue arahkan ke jalan sekitar yang benar-benar gelap minim pencahayaan. Dan lama-kelamaan gue sadar, ternyata nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Untuk kesekian kalinya, gue mencoba untuk berpikir baik-baik saja sambil membatin. Buktinya ada mobil yang mampir barusan ke warung si kakek. Berarti memang jalur ini sedang sepi saja. Mungkin. Gumam gue dalam hati. Setelah puas melihat pekatnya langit dan jalanan malam hari serta menghabiskan sebatang rokok, muncul sedikit rasa penasaran gue untuk memperhatikan keluarga yang mampir di warungnya si kakek tadi. Sebenarnya sih gue berniat untuk menumpang mobil mereka sampai di kota Semarang jika diperbolehkan. Dan motor yang gak ada bensin itu mau gue titip saja dulu di warung si kakek. Lalu keesokan harinya baru gue ambil kembali. Gue memasang telinga baik-baik, barangkali keluarga itu berbincang-bincang mengenai tujuannya. Gue berharap mereka satu tujuan sama gue. Tapi entah kenapa sama sekali gue gak dengar ada suara percakapan di antara mereka. Gue semakin kepo dan gue coba untuk mengintip mereka dari balik jendela depan warung yang terbuka. Anehnya, bapak, ibu, dan anak itu pun melakukan posisi yang sama, yaitu mereka hanya duduk berdampingan dengan kepala tertunduk ke bawah tanpa bersuara satu patah kata pun. Setelah gue perhatikan lebih detail, wajah mereka bertiga sangat pucat, dan kalau dipikir-pikir, pucatnya benar-benar mirip orang yang kurang darah, atau bahkan mirip dengan seonggok mayat. Jangan ngelamun Le, nanti kamu kesurupan loh, ucap si kakek sambil menepuk bahu gue. Seketika gue terhenyak dan saat menoleh kembali ke dalam warung, tiga orang itu benar-benar sudah ngilang sama mobil yang terparkir di depan warung. Gue langsung melongo antara bingung, takut, dan juga pasrah. Dari gelagatnya si kakek, seperti sudah bisa membaca pikiran gue yang sudah mulai panik, takut, dan khawatir. Lalu dengan tenang dia ngomong, "Apa yang kamu lihat itu benar adanya kok Le, bukan mimpi. Warung Mbah sering didatangi sama arwah korban tabrakan. Gak usah takut Le, namanya juga kita hidup berdampingan dengan alam dimensi lain. Seharusnya kita jangan takut, hanya takut dengan Gusti Allah Pangeran yang memberikan kehidupan," jawab si kakek santai. "Bantu Mbah ya Le, Mbah mau nutup warung. Motormu masukkan saja ke dalam warung Mbah, biar tidak ada yang mencuri," sambung si kakek. Gue dengan cepat memasukkan motor ke dalam warung gubuk milik si kakek dan segera membantu menutup warung. Sebenarnya ada tanya dalam hati. Bukannya tadi sisa gorengan ditambah si kakek itu terlihat masih cukup banyak. Lalu, kalau yang tadi datang arwah penasaran korban kecelakaan, berarti sama saja gorengan milik si kakek itu masih utuh dong.
Tapi nggak tahu kenapa pertanyaan gue itu cuma terlihat di bibir saja. Entah, mungkin karena kondisi badan dan mental gue yang sedang tidak stabil, ditambah habis melihat menampakkan makhluk halus, jadi gue nggak mau mempermasalahkan hal-hal yang kurang begitu penting. Sesudah warungnya ditutup, si kakek ngajak gue buat ke rumahnya, yang katanya sih nggak jauh. Gue coba buat pakai senter di HP untuk penerangan jalan, tapi si kakek bilang, "Le, nggak usah pakai lampu itu, nanti mengganggu yang lain. Pakai ini saja," jawab si kakek sambil menenteng lampu minyak di tangan kanannya. Si kakek langsung ngajak gue jalan ke arah dalam hutan jati yang keadaannya gelap banget. Sedikit gambaran yang gue ingat saat itu, cuma ada jalan setapak, cukup licin dan agak curam karena beberapa kali gue hampir kepleset. Oh iya, di awal tadi kan gue kasih tahu ke kalian kalau si kakek ini keadaan fisiknya bungkuk dan berpunuk. Lah, tapi pas jalan kok bisa cepet banget, dan juga kakinya si kakek ini seperti tidak napak ke tanah. Karena saat beliau jalan di depan gue seolah nggak dengar bunyi suara langkah kaki selain bunyi langkah kaki gue sendiri. Setelah melewati jalan setapak naik turun dan agak berkelok, akhirnya gue bisa ngelihat ada sebuah perkampungan yang bisa dibilang terang dan ramai banget. Pikiran gue menolak buat percaya masa ada kampung di tengah hutan. Udah gitu rame lagi. Pas gue masuk ke dalam gapura kampung, mata gue disuguhkan dengan beberapa dokar yang berjejer, dan si pengemudinya saling berkumpul asik berbincang satu sama lain. Lalu kemudian gue melihat ada pasar malam yang menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan. Suasananya benar-benar riuh, ramai. Selayaknya di pasar, orang berdatangan sambil melihat-lihat barang, dan juga ada transaksi tawar-menawar di sana. Keanehan berikutnya yang gue perhatikan adalah pakaian mereka ini bukan dari tahun 2000-an. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang memakai kain kebaya. Si kakek kemudian menunjukkan rumahnya yang bisa dibilang cukup luas, terbuat dari kayu jati. Beliau pun mempersilahkan gue masuk dan menyuguhkan air putih dari dalam kendi tanah liat. "Gimana Le, suasananya?" tanya si kakek sambil tersenyum. Gue hanya menjawab ada kalanya saja, sambil menganggukkan kepala, karena memang suasana hati serta pikiran yang carut-marut membuat gue agak malas berbicara. "Le, kamu tidur saja di kamar itu. Silahkan beristirahat ya. Mbah mau ke pasar dulu membeli keperluan untuk jualan di warung. Oh iya, Mbah mau berpesan. Jika Mbah sedang tidak ada di rumah ini, kamu jangan sampai keluar rumah ya. Kalaupun nanti kamu dengar suara riuh orang-orang kampung, sebaiknya dihiraukan saja. Jika esok pagi kamu sudah bangun dari tidurmu, lekaslah pulang ke rumahmu dan jangan lupa untuk berdoa sebelum bepergian," ucapannya sambil bersiap untuk keluar rumah. Sesudah dapat izin untuk menempati kamar kosong, gue langsung masuk dan merebahkan diri di atas anyaman tikar yang tersedia di kamar. Perlahan rasa kantuk mulai datang, dan akhirnya gue pun tertidur. Entah beberapa lama gue tertidur, gue tiba-tiba terbangun dengan suara sinden dan gamelan Jawa di luar rumah. Suara itu benar-benar jelas di telinga gue, persis seperti ada hajatan besar di sana. Gue yang penasaran pun mencoba mengintip keluar rumah dari celah yang terbuka. Dan mata gue terbelalak saat yang gue lihat adalah sekumpulan dedemit sangat mengerikan.
ada arak-arakan mantan yang ternyata mereka semua adalah kumpulan pocong. Gue kaget dan sangat shock. Mulut gue sampai gak bisa berkata apa-apa lagi. Nafas gue ikut memburu, dan kedua bola mata gue masih memperhatikan keadaan di luar rumah yang sedang ramai. Belum selesai sampai di situ saja kengeriannya. Gue ingat betul, sekeluarga yang datang ke warung si kakek pun ternyata ikut hadir dalam acara tersebut. Namun dengan tubuh dan kepala mereka sudah hancur berlumuran darah. Seketika muncul rasa mual dan pusing yang tidak tertahankan melihat pemandangan itu. Gue pun bahkan sampai tidak sadarkan diri. Mas, Tangio mas, ucap seorang laki-laki paruh baya yang membangunkan. Pelan-pelan gue membuka mata. Ternyata langit sudah nampak terang. Dan gue benar-benar kayak orang kebingungan, karena posisinya gue lagi tertidur di motor. Pas gue nengok ke belakang, ada pohon beringin gede banget. Mas, sejak kapan tidur di sini? Lebih baik mas tidur di pom bensin saja. Kalau di sini nggak aman mas, sambung lelaki itu. Gue yang masih lemas mencoba mengingat kejadian aneh semalam dan menceritakan ulang tentang apa yang terjadi sama gue. Tapi lelaki itu kayak biasa saja dan menanggapinya, "Ah, sudahlah mas, itu biasa di sini. Saya ya sudah sering melihat hal seperti itu. Kejadian mas ini bukan sekali dua kali, namun bisa jadi puluhan kalinya. Beruntung mas dipertemukan dengan penunggu kakek-kakek atau yang disebut sesepuh di sini. Bahkan pengendara yang lain pernah loh sampai ditemui kuntilanak ataupun diboncengi." Oh iya, dari cerita mas saya mengambil kesimpulan, mungkin mas gak sengaja masuk ke alam jin. Karena percaya gak percaya, sepanjang jalur Alas Roban ada perkampungan. Bahkan konon katanya ada istana jin. Banyak juga pengendara motor yang hilang dan tidak ditemukan lagi. Dan mitos-mitosnya, di hari-hari tertentu sering ada suara gamelan, atau seperti ada hajatan karena para bangsa jin sedang merayakan pernikahan. Mendengar penjelasan itu, lutut dan tumit gue merasa lemas. Gue nyalakan kembali HP gue yang sudah mati. Dan setelah gue nyalakan, gue lihat jam menunjukkan pukul 7 pagi. Gue berbohong sama ibu dan bapak kalau gue bermalam dulu di penginapan, karena sudah terlalu lelah melanjutkan perjalanan. Gue memutuskan untuk gak mau bicara apa adanya, takut mereka jadi kepikiran. Akhir cerita, akibat dari kejadian mistis itu, gue sama sekali gak mau lagi. Gak mau lagi pulang mudik dengan touring motor. Gue pun memilih untuk naik bus pulang ke Jakarta. Dan motor matic gue lebih baik dipaketin. Oh iya, pas sampai di rumah, inget kan kalian gue cerita kalau dikasih minum air mineral sama kakek bungkuk? Nah, begitu sampai di rumah, botol air minum itu pun berubah. Terlihat seperti botol kemasan yang sudah lama. Dan isi airnya air kotor, dengan banyak jentik-jentik nyamuk.